melukis garis tinggi pada suatu segitiga. Cara yang pertama, kita pusatkan jangka pada titik C. Kemudian kita cari titik berpotongan di garis A dan B. Nah, dapat kita lihat di sini memiliki titik potong yang memotong titik A, garis A dan B. Kita umpamakan dengan T1 dan T2. Nah, setelah jadi seperti ini, kita pusatkan lagi jangkanya pada titik T1 dan T2. Setelah kita pusatkan lagi jangkanya, muncullah titik baru yang kita umpamakan dengan T3. Nah, setelah ini kita garis dari C ke titik T3. Terus yang kedua, kita akan mencari garis tinggi pada titik B dengan alas AC. Caranya sama seperti sebelumnya, kita pusatkan pada titik B yang berpotongan langsung dengan AC. Kita umpamakan dengan T1, titik T1 dan T2. Nah, setelah jadi seperti ini, kita pusatkan lagi jangkanya pada titik T1 dan T2. Setelah kita pusatkan jangkanya, muncullah titik baru yang kita umpamakan dengan T3. Setelah ini kita garis dari B ke titik T3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa titik garis B dan garis C saling berpotongan. Kita beri nama dengan X. Di sini, apakah garis tinggi pada titik A juga akan berpotongan dengan titik X? Mari kita buktikan. Caranya sama seperti cara yang pertama dan yang kedua. Setelah kita pusatkan pada titik A, maka akan berpotongan langsung dengan garis BC. Kita umpamakan dengan titik T1 dan T2. Terus kita pusatkan lagi jangkanya pada titik T1 dan T2. Muncullah titik baru yang kita umpamakan dengan T3. Setelah ini kita garis dari titik A ke titik T3. Ini akan berpotongan langsung pada titik X. Dapat kita simpulkan bahwa garis C dan titik kita umpamakan ini adalah titik T4. Nah, di sini udah ada titik T4-nya. Garis C dan T4 merupakan garis pada segitiga ABC dengan alas AB. Kesimpulan selanjutnya, pada garis B dan kita umpamakan ini adalah titik T4. Garis B dan T4 merupakan garis tinggi pada segitiga ABC dengan alas AC. Selanjutnya pada garis A kita umpamakan di sini adalah titik T4 di mana garis
garis A D4 merupakan garis tinggi pada segitiga ABC dengan alas BC. Yang kedua ada garis bagi. Di sini sudah ada segitiga ABC. Kita akan melukis garis bagi sudut, berarti berhubungan dengan sudut. Kita pusatkan terlebih dahulu jangkanya pada titik A. Kemudian cari titik potong pada kaki sudut, yaitu garis AB dan BC, sehingga dapat dua titik. Kita misalkan dengan titik T1 dan T2. Sama seperti garis tinggi tadi, kita pusatkan lagi jangka pada titik T1 dan T2. Nah, di sini muncullah titik baru yang kita umpamakan dengan titik T3. Setelah itu kita garis dari titik A dan titik T3 sampai ke interior garis segitiga. Yang kedua, kita akan mencari garis bagi pada titik B. Sama seperti sebelumnya, titik B berpotongan langsung dengan garis BC dan AC. Nah, setelah itu kita berikan nama dengan titik T1 dan T2. Kemudian kita pusatkan lagi jangkanya pada titik T1 dan T2. Muncullah titik baru yang kita umpamakan dengan T3. Selanjutnya kita garis dari titik B ke titik T3. Dapat kita lihat bahwa garis B dan garis A itu saling berpotongan. Kita namakan dengan titik X. Sama seperti sebelumnya, kita akan buktikan pada titik C yang berpotongan langsung dengan garis AC dan BC. Selanjutnya kita akan mengumpamakan pada titik tersebut, yaitu T1 dan T2. Selanjutnya kita akan pusatkan lagi jangkanya pada titik T1 dan T2. Kita umpamakan dengan titik T3. Selanjutnya kita garis dari titik C ke titik T3 sampai dengan interior segitiga. Dapat disimpulkan bahwa A, T4 dan C sama besarnya dengan B, T4 dan C, sama-sama besar sudut yang sama. Dan B, T4 dan C sama besar sudutnya dengan B, T4 dan A. Dan yang terakhir, A, B dan T4 sama besar sudutnya dengan A, T4 dan C. Yang ketiga yaitu garis berat. Cara menentukan garis berat yaitu dengan menentukan garis tengah. Misalkan kita akan mencari garis berat pada titik C, maka akan dibutuhkan AB. Caranya, cari terlebih dahulu titik tengah AB. Di sini kita pusatkan jangka terlebih dahulu di titik B dan juga titik A untuk mendapatkan titik tengah. Kita umpamakan di sini
T1 dan T2. Nah, di sini kita bisa ukur dari titik T1 dan T2 akan mendapatkan titik T3. Nah, di sini kita akan garis dari titik C ke titik T3. Dapat disimpulkan bahwa garis C T3 merupakan garis berat sehingga panjang garis A T3 sama dengan B T3. Garis sumbu merupakan garis yang ditarik secara tegak lurus dekat pertengahan ruas garis. Untuk melukis garis sumbu, kita cukup memiliki satu ruas garis, yaitu A dan B. Dengan mencari pertengahannya terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelumnya, pusatkan jangka pada titik B yang memotong garis AB. Begitu pula pada titik A yang berpotongan dengan garis AB. Kita umpamakan pada titik T1 dan T2. Setelah seperti ini, kita hubungkan dari titik T1 ke T2. Dapat kita lihat, kita misalkan garis ini adalah garis P. Garis P ini dinamakan dengan garis sumbu. Kenapa? Karena garis P ini ditarik secara tegak lurus yang melalui pertengahan ruas AB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garis P ini merupakan garis sumbu.